Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cinta Perawita, NIM 2123111. Saya di sini akan membacakan presentasi hasil laporan praktikum saya. Yang pertama yaitu fluida dinamis. Nah, pertama itu adalah tujuan percobaan. Yang pertama, menganalisis hubungan antar luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Dan yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis dari terkait fluida dinamis. Yang kedua itu kompetensi, mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dan fenomena tangki bocor, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, yang ketiga itu adalah teori dasar. Yang A adalah persamaan kontinuitas, artinya itu bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Kita dapat lihat pada gambar di layar. Nah, yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan dengan hukum Bernoulli. Nah, dapat kita lihat pada gambar 2 sebagai berikut. Yang ketiga adalah dalil Torricelli, yaitu menjelaskan fenomena tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan jatuh di tanah, dan dapat memperhatikan gambar yang ketiga. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kegiatan. Yang A yaitu tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop. Yang kedua, hidupkan laptop. Yang ketiga, pastikan laptop memiliki aplikasi Java, Flash atau Macromedia Flash. Yang ketiga, yang keempat, carilah di mana software aplikasi properties disimpan. Yang kelima, observasi aplikasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan jika kita melakukan praktikum menggunakan aplikasi PET, yaitu ada menu percobaan, yang kedua ada debit, pengatur debit, yang ketiga adalah alat ukur kecepatan, yang keempat adalah menu tools, yang kelima adalah tombol reset, yang keenam adalah pipa 2, yang ke-7 adalah pengatur posisi pipa, dan ke-8 adalah pengatur diameter pipa, yang ke-9 adalah pipa 1, dan yang ke-10 adalah tombol play atau next. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama itu bukalah aplikasinya, yaitu Fluid Pressure dan Flow in Jar pada laptop atau komputer. Yang kedua, pilihlah bilah aliran pada menu percobaan. Yang ketiga, atur debit fluida yaitu 500 liter per sekon. Yang keempat, klik kotak atau penggaris pada menu tools. Yang kelima, atur diameter pipa 1 itu 1 meter dengan menarik ke bawah pengaturan diameter pipa. Yang keenam, dengan cara yang sama aturlah pipa 2 yaitu 2 meter. Yang ketujuh, hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada dasar teori. Yang kedelapan adalah atur ukuran fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke pipa 1. Nah, yang ke-11 adalah cetak hasil pengukuran dan bandingkan hasil perhitungan. Yang ke-10, seret pengukur kecepatan aliran ke pipa kedua dan catat hasil pengukurannya, dan variasikan diameternya yaitu menjadi 3 dan 4 meter. Dan ulangilah kegiatan tersebut pada percobaan 7 dan percobaan 10 untuk variasi diameter pipa kedua. Nah, saya akan menampilkan yaitu tabel 1. Yang pertama itu adalah aliran debit atau laju aliran. Itu hasilnya adalah 5 meter kubik per second, dan diameter pipanya adalah 1 meter dengan luas penampang pipa 1 yaitu 0,785, dan kecepatan aliran pipa 1 yaitu 6,4. Nah, pada tabel 2 yaitu kecepatan aliran fluida di pipa 1 dengan hasil pengukurannya adalah 6,4 meter per sekon, diameternya adalah 2 meter, luas penampangnya adalah 3,14, kecepatan alirannya adalah 1,6 meter per sekon, dan kecepatannya adalah 1,6, dan meter ketidakpastian relatifnya adalah 0%. Sedangkan pada diameter ketiga, 3 meter, adalah luas penampangnya 7,065, V-nya 0,7 meter per sekon, dan KR-nya adalah 0%. Sedangkan pada 4 meter yaitu luas penampangnya itu adalah 12,56, V-nya adalah 0,4, dan persen KR-nya adalah 0%. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu pengamatan fenomena tangki bocor. Langkah-langkahnya sama, yang membedakan adalah pada memilih bilah itu pilihlah menara air.
Yang ketiga, observasi percobaan menara air. Yang keempat, aktifkan pauls penggaris dan tools pipa pengukur. Yang kelima, atur ketinggian menara dari permukaan tanah 18 meter dan isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi. Dan yang ketujuh, catat hasil H1 dan H2 pada tabel data. Yang kedelapan, buka penutup air. Yang kesembilan, sesaat air sampai di tanah, langsung klik pause. Yang ke-10, ukur jarak jauh air dan kaki menara dan catat datanya ke tabel. Yang ke-11, klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. Yang ke-12, saat air sampai ke setengah ketinggian tangki, tekan tombol pause. Yang ke-13, ukur air dari lubang atau H1 dan ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian setengah tangki. Dan yang ke-15, ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki dan atur ketinggian menara yaitu 15 dan 10 meter. Dan ulangilah langkah ke-8 dan ke-6 sampai 16 untuk ketinggian menara 15 sampai 10 meter. Nah, begini hasil pengamatannya, yaitu pada tinggi menara 18 meter, pada saat tangki penuh H1-nya 10, H2-nya 18 dengan jarak air tanah yaitu 25,98 dengan jarak air sampai ke tanah jika dihitung yaitu 26,8 dengan persen KR-nya adalah 0,04%. Pada saat tangki terisi setengah, H1-nya 5 dan H2-nya 18, sedangkan jaraknya adalah 19,74 dan persen KR-nya adalah 0,04%. Dan pada tangki terisi seperempat, yaitu H1-nya adalah 0,25, H2-nya adalah 18 meter, dengan jarak air ke tanah itu 14,15 dengan persen KR-nya adalah 0,05%. Pada menara ke-10, pada saat tangki penuh yaitu H1-nya 10 dan H2-nya 10 dengan jarak air ke tanah yaitu 19,27 dengan KR-nya adalah 0,04. Nah, selanjutnya pada saat tangki terisi setengah yaitu H1-nya adalah 5, H2-nya adalah 10 dengan jarak airnya adalah 14,71 dengan persen KR-nya adalah 0,04%. Dan pada saat air terisi seperempat, H1-nya 2,5, H2-nya adalah 10 dengan jarak air ke tanah adalah 10,43 dengan persen KR-nya adalah 0,043%. Nah, pada tinggi 15 meter, saat tangki penuh H1-nya adalah 10, H2-nya adalah 15 dengan jarak air ke tanah adalah 24,11 meter dengan persen KR-nya adalah 0,02%. Pada saat tangki terisi setengah, H1-nya adalah 5 dan H2-nya adalah 15, jarak air ke tanah adalah 18,34 meter dengan persen KR-nya adalah 0,6%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya adalah 2,5 dan H2-nya adalah 15 meter dengan jarak air ke tanah adalah 13,13 dengan persen KR-nya adalah 0,07%. Nah, kita masuk pada data pengamatan, yaitu yang pertama itu pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama, lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dengan sertakan kesalahan relatifnya. Yaitu pada diameter 2, diameter 2 meter, luas penampangnya adalah 3,14 dengan kecepatan alirannya adalah 1,6, sedangkan persen KR-nya adalah 0%. Nah, pada 3 meter, A-nya adalah 7,065, V-nya adalah 0,7, dan persen KR-nya adalah 0%. Dan pada 4 meter, itu A-nya 12,56 dengan V-nya 0,4 meter per sekon, dan persen KR-nya adalah 0%. Yang B yaitu pengamatan fenomena tangki bocor. Yang pertama, lengkapi tabel data dengan hasil perhitungan, yaitu pada tinggi menara 18 meter. Pada tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya 18 meter dengan jarak terukurnya adalah 25,98 dan persen KR-nya adalah 0,04%. Pada saat tangki setengah, H1-nya adalah 5 meter, H2-nya adalah 18 meter dengan jaraknya adalah 19,74 dengan persen KR-nya adalah 0,04%. Sedangkan pada saat tangki terisi seperempat, H1-nya adalah 2,5, H2-nya 18 dengan jaraknya adalah 14,15 dengan persen KR-nya adalah 0,05. Pada saat tangki menara 15 meter,
saat tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya adalah 15 meter dengan jaraknya adalah 24,11 dengan persen KR adalah 0,02%. Saat tangki terisi setengah, H1-nya adalah 5, H2-nya adalah 15 meter dengan jaraknya adalah 18,34 serta persen KR-nya adalah 0,6%. Dan pada saat tangki terisi setengah, H1 seperempat maksud saya, H1-nya adalah 0,2,5, H2-nya adalah 15 meter dengan jarak terukurnya adalah 13,13 dengan persen KR-nya adalah 0,07%. Pada saat tangki menara 10 meter, tangki penuhnya adalah H1-nya adalah 10, H2-nya adalah 10, jaraknya adalah 19,27 dengan persen KR-nya adalah 0,04%. Nah, pada saat tangki terisi setengah, H1-nya adalah 5, H2-nya adalah 10 meter dengan jaraknya adalah 14,71, sedangkan persen KR-nya adalah 0,04%. Dan pada saat tangki terisi seperempat, H1-nya adalah 2,5, H2-nya 10, jaraknya adalah 10,43 dengan persen KR-nya adalah 0,043%. Kita masuk kepada tugas akhir. Soal yang pertama adalah bandingkan kecepatan aliran fluida pipa hasil perhitungan dengan hasil pengukuran. Jawabannya adalah hasilnya sama. Hasil perhitungan dan hasil pengukuran sama hasilnya jika dibulatkan. Dan yang kedua, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya dan jelaskan. Jawaban saya adalah A1V1 sama dengan A2V2, artinya dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampangnya yang tegak lurus. Nah, soal selanjutnya adalah bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan perhitungan. Jawabannya adalah hasilnya berbeda. Hasil pengukuran jauh lebih kecil daripada hasil perhitungan. Dan soal nomor 2 adalah tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai tanah. Jawabannya adalah hubungannya adalah semakin tinggi permukaan air maka semakin jauh pula jarak jatuh air ke tanah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tinggi air permukaan air ke tanah maka semakin pendek atau dekatnya jatuh air pada tangki menara. Nah, kita sekarang masuk kepada materi kedua, itu fluida statis. Tujuan percobaannya adalah yang pertama menentukan faktor-faktor yang menentukan hidrostatis. Yang kedua adalah mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang kedua yaitu kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Nah, yang ketiga adalah teori dasar. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Pada saat air diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari udara, yaitu PO, dengan tekanan berasal dari atas air di atasnya, dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H dengan tekanan akibat berat, artinya pH sama dengan rho GH, artinya pH adalah tekanan kedalaman, rho adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedur kegiatan tekanan hidrostatis. Yang pastinya kita harus memiliki aplikasinya. Yang kedua, beri tanda centang pada kolom rules dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian. Yang ketiga, ukur tekanan mula-mula ketinggian air yaitu setengah wadah, dan ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah, dan amati perubahan tekanan terukur ketika ketinggian air berubah-ubah, dan catat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Yang kedelapan, ganti fluida dengan jenis air selain air dan ulangi pada langkah 6-10. Dan ke-9, pada apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut. Nah, hasil yang saya peroleh adalah pada bensin pada ketinggian 1,5 meter tekanannya adalah 111,556 kPa. Pada 1,7 meter tekanannya adalah 112,786 kPa. Pada 2 meter 15
115,127 kPa, dan pada ketinggian 2,4 tekanannya adalah 117,781 kPa, dan pada ketinggian 2,8 yaitu tekanannya adalah 120,340 kPa. Nah, pada ketinggian madu yaitu 1,5 meter, tekanannya adalah 122,209 kPa. Pada ketinggian 1,7 tekanan adalah 124,916 kPa. Pada ketinggian 2 meter tekanannya adalah 129,204 kPa, dan 2,4 meter tekanannya adalah 134,659 kPa, dan pada ketinggian 2,8 yaitu tekanannya adalah 140,367 kPa. Ketinggian air yaitu 1,5 meter, tekanannya adalah 115,933 kPa. Pada ketinggian 1,7 yaitu 117,620 kPa. 2 meter yaitu 120,567 kPa, dan 2,4 meter 124,7653 kPa, dan ketinggian 2,8 meter tekanannya adalah 128,623 kPa. Nah, kita masuk kepada tugas akhir. Yang pertama itu adalah kemukakan pendapat saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan bagaimanakah tekanan saat ketinggian air berubah. Jawaban saya adalah yang pertama massa jenis cair, yang kedua adalah kedalaman zat cair, dan yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya adalah tekanan hidrostatisnya akan semakin besar apabila ketinggian pada air semakin bertambah, dan begitu juga sebaliknya, jika ketinggian air berkurang, maka tekanannya juga akan berkurang. Pada soal nomor 2, kemukakan pendapat tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Bagaimanakah perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak? Jawaban dari saya adalah massa jenis yang dicelupkan ke dalam suatu fluida disebut dengan hukum Archimedes, yang dimana berbunyi suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida atau sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan. Massa benda, suatu benda yang dihasilkan ke dalam fluida akan mempunyai berat yang lebih kecil dibandingkan saat berada di luar fluida. Nah, fluida air massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak, disebabkan karena massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis minyak. Dan soal nomor 3 adalah apakah menyebabkan terjadinya perbedaan saat sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida yang ada yang tenggelam dan ada yang melayang? Jawaban saya adalah pada benda tenggelam karena saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat air. Yang kedua, benda melayang karena massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Yang ketiga, benda terapung karena massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Dan soal nomor keempat adalah apa kesimpulan dari yang sesuai dengan tujuan praktikum? Yang pertama adalah tekanan hidrostatis, tekanan yang timbul akibat berat cairan yang ada di atasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Nah, sekian penjelasan hasil laporan praktikum yang telah saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan jika terdapat kekurangan penjelasan juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.